Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan aku Suhesti. Dan seperti biasa pada kesempatan kali ini aku mau menggosok sambil aku transfer pemikiranku. Jadi mari kita mulai dengan salah satu broadcast yang berbunyi, hati-hati dengan harta dan saat berbicara. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menegaskan, di antara yang menyebabkan manusia binasa adalah berlebih-lebihan dalam harta dan berlebih-lebihan dalam bicara. Masya Allah, berlebih-lebihan dalam harta. Mungkin kalau berlebih-lebihan tuh dalam harta jadinya mubazir kali ya, jadi binasa. Entahlah, tapi aku merasa belum berlebih-lebihan dalam harta. Jadi belum mengetahui berlebih-lebihan tuh apa ya. Ya mungkin ada yang bisa komen kali ya, berlebih-lebihan dalam harta. Mungkin kurang sedekah gitu kali ya, berlebih-lebihan dalam harta. Untuk membeli sesuatu perabotan yang mahal, ya itulah ya, jangan sampai kita berlebihan, banyak bersedekah aja kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim, supaya harta kita bisa bermanfaat dan kita akan menuai memetik buahnya nanti di akhirat. Amin. Dan berlebih-lebihan dalam berbicara. Nah ini nih yang berbicara nih sering banget. Aku tuh tipe orang yang banyak diem. Percaya nggak, aku tuh banyak diem ya, tapi banyak mikir. Jadi kalau udah ngomong tuh sebenarnya ya udah keluar gitu, kayak sekarang gini kan, aku tuh banyak mikir, nanti udah dipikirin, kalau nggak dikeluarin nih, iya biasanya tuh kepikiran terus sampai pusing gitu. Dan terus juga kadang kalau banyakkan perempuan kan, kalau udah ketemu pasti tuh gibah. Jadi kalau nggak gibah emang iya sih bingung ya, kadang mau ketemu teman ya mau ngapain, paling ya gibah lagi kan. Kalau nggak gibahin suami ya gibahin anak, atau ya curcol. Jadi curcol ya sama wae, nanti gibahin rumah tangga. Jadi mendingan amannya di rumah aja deh ya. Terus ya begitu deh, pokoknya intinya tuh berlebih-lebihan dalam berbicara tuh pasti larinya nanti ke gibah. Terus ada broadcast, jika istrimu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya, dan ia taat kepadamu, maka lupakanlah kekurangan-kekurangannya, karena ia adalah calon bidadari surga. Masya Allah, ya Allah, iya ya, kalau yang belum yang belum mengalami, belum berkecimpung di dunia keistrian, itu tuh kayaknya baca ini tuh kayaknya mudah banget sih, cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, itu tuh taat kepada suami, itu tuh kayaknya mudah banget gitu kan. Emang mudah, tapi pas ngejalaninnya ya Masya Allah deh, luar biasa. Apalagi yang udah punya anak kan, untuk menjaga sholat 5 waktu itu, ya Allah. Kadang udah wudhu udah wudhu anak minta nenen, atau udah wudhu kan kayak aku gini kan, anak-anak juga ikut sholat, terus nungguin mereka wudhu, bercanda dulu, terus udah mulai sholat masih bercanda lagi. Ya udahlah, kita mulai aja, Allahu Akbar, ya udah. Jadi udah mau sholat udah capek duluan, udah capek dengan ocehan sendiri gitu kan. Dan terus menjaga puasa Ramadan, emang iya sih ya, kalau cuma puasa tuh rasanya
itu tuh mudah sekali kalau cuma puasa ya. Kadang aku tuh keluhan ya, gak bisa sholat taraweh, itu aja gak bisa sholat taraweh. Dan ini menjawab segala pertanyaan dan segala hinaan, caci maki orang-orang yang mencela aku karena aku gak pernah sholat tarawih selama aku punya bayi kan. Karena emang ya udah mengurus anak kan, lagi sholat anak nangis minta nenen gitu kan. Kadang ada suami aja juga gitu, aku suka kadang tanya gitu kan, mau sholat maghrib anak nangis mau nenen, ini nenen dulu apa apa namanya sholat dulu. Akhirnya suami udah nenenin dulu aja deh gitu, saking karena udah mungkin kasihan sama anak ya udah mau nenen gitu kan. Ya tuh gimana, bingung deh pokoknya, situasinya uh, tidak bisa di apa namanya ditoleransi apa sih ya, di gitu deh pokoknya deh ya, tidak bisa dihindarkan, tidak bisa ditoleransi lah pokoknya. Kalau udah anak tuh kayaknya uh, bisa bisa mengenyampingkan sholat gitu. Ya Allah, nauzubillah. Aduh. Terus menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan nih banyak sekali ya, ibu-ibu yang berumah tangga sekarang kan orang bebas menyampaikan isi pikirannya di media sosial gitu kan. Dia mengeluh karena ia capek berumah tangga, capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga maksudnya. Terus dia mengeluh di media sosial, itu kan sesuatu aib ya sebenarnya ya. Menjaga kehormatan itu kan bukan hanya kita menutup aurat, tapi juga menjaga apa yang ada, aib yang ada di rumah, aib suami kah, aib anak-anak kah, apa aib kita gitu kan. Itu suatu menjaga kehormatan tuh kayak gitu ya. Terus juga dan ia taat kepada suami maksudnya ya. Dan ini yang terberat ya, daripada sholat, puasa, dan menjaga kehormatan, ini yang terberat nih, taat kepada suami. Sebenarnya apa sih maunya suami? Tapi iya gitu ya, ketika suami sudah bertitah, kita suruh, misalnya suami nyuruh kita nyuci piring, ngasuh anak, terus nyuci baju, itu kan sudah perintah yang harus ditaati ya. Tapi badan udah lemah, bagaimana? Terus juga harus taat ini dan itu ya, udah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata deh pokoknya ya. Nikmati aja deh ya, cuman suami yang solih aja yang bisa mengerti keadaan istrinya. Ketika istrinya sudah capek, suaminya lah yang mijitin, yang menghibur, yang memberikan support, yang mendengar semua keluh kesah ya seharian itu ngapain aja, supaya dimengerti oleh suami bahwa kita tuh juga capek, butuh perhatian, butuh donat, butuh coklat, butuh es krim gitu kan, supaya suami tuh ngerti kalau kita tuh pusing. Dan satu lagi, kalau suami tidak di posisi kita, suami tidak akan tahu bagaimana susahnya kita. Kalau hanya kita sekedar capek, ngomong aja capek, hari ini si bayinya nangis, kakaknya minta anterin kamar mandi, yang satu minta cebokin, yang satunya minta makan, dan begitu deh. Suami gak akan paham kalau belum menjalani kehidupan kita yang sangat pusing. Semua anak butuh layanan luar biasa. Jadi suami ya jangan melihat kekurangan istrimu. Misalnya istrimu buluk coba, astagfirullah, atau istrimu tidak berhias, jarang dandan, sudah timbul keriput-keriput,
tolong jangan menghinanya ya, atau rambutnya sudah mulai botak karena rontok menyusui ya. Semua ibu-ibu menyusui pasti merasakan rambut rontok dan banyak hal gitu kan ya. Luar biasa ya pahalanya ya ibu-ibu, karena ini pahalanya luar biasa, jadi bidadari surga ya. Kita harus saling menyemangati supaya kita bisa terus bersabar menghadapi goncangan-goncangan badai rumah tangga bahtera ya. Ada lagi broadcast kemarin ke rumah dia, tahu nggak, rumahnya berantakan banget loh ya. Masuklah ke rumah orang lain dalam keadaan buta dan keluarlah dalam keadaan bisu. Segala apa yang ada di rumah mereka dan apa yang kau dengar di sana bukan urusanmu. Ini betul banget ya dengan realita yang sekarang. Karena apa? Karma is real. Jadi ini tuh cerita aku ya. Aku tuh bukan ngomongin siapa-siapa ya. Apa kehidupan aku sih, insya Allah enggak sih, rumah aku enggak begitu berantakan banget sih ya. Tapi ada teman lah yang dia tuh ceritain ke aku kan. Jadi dia masuk ke rumah Umahat, dia bilang rumahnya berantakan banget dan karma Israel. Ketika aku datang ke rumahnya dan ternyata sama, rumahnya juga berantakan ya. Jadi jangan sampai omongan kita itu mencela orang dan omongan itu tuh balik ke diri kita sendiri. Jangan sampai. Jadi walaupun di hati gitu ya, walaupun di hati terbesit omongan itu, jangan sampai kita menghina orang lain, menyangka kita tuh lebih baik daripada orang lain, tuh jangan sampai. Karena pandangan manusia itu hanya pandangan luar aja, pandangan sekitar aja, sedangkan pandangan Allah itu yang lebih baik itu adalah akhlaknya gitu kan ya. Lalu ada lagi nih broadcast, terkadang seorang suami tak bisa memimpin dalam rumah tangga bukan karena ia tidak mampu, hanya saja kita sebagai istri yang tidak bisa menempatkan posisi dengan baik sebagai makmum yang bersedia untuk dipimpin dan diarahkan. Dan untuk menjadi makmum yang baik, kita perlu pahami tentang fitrah kita sebagai wanita. Kalau menikah tapi belum siap diatur-atur, belum siap dibimbing, dan belum siap dipimpin, ya bakal susah. Karena istri solihah prinsipnya hanya satu, sami'na wa ata'na, tidak banyak bantah, ia dengar dan ia taat. Masya Allah ya, luar biasa banget ini tuh sesuatu yang ujian ya buat ibu-ibu yang mendapatkan suami yang tidak perhatian, yang kurang banget kasih sayang ya. Ada itu di zaman Rasulullah, ada seorang istri yang tiap hari mengangkut kayu bakar, mencari kayu bakar untuk di rumahnya sampai dia istilahnya tidak bisa merawat badan lah. Bagaimana itu nggak bisa merawat badan kan, yang tadinya saat gadis nih manja-manja sama orang tuanya, nggak pernah mencari kayu bakar. Ketika sama suaminya disuruh mencari kayu bakar, disuruh masak dengan kayu bakar ya. Kalau suami sudah berkata begitu ya dia taat, itu Masya Allah, itu tuh luar biasa sekali itu. Semoga kita bisa mencontoh itu ya. Berbeda sekali dengan keadaan yang sekarang gitu kan, banyak orang-orang, banyak perempuan atau istri-istri yang banyak membantah kepada suaminya. Ya Allah, semoga aku semakin bisa menjadi lebih baik lagi sebagai istri ya. Aduh, no comment banget ini tuh. Sebenarnya kalau bicara seperti ini tuh ya kita tuh berharap punya suami yang perhatian aja deh
ya gak sih, suami yang bisa membimbing kita, yang bersabar dalam menghadapi kecomelan kita, iya gak sih, kecomelan para istri cuma satu, ingin dimanja-manja. Oke deh, ada lagi nih, istri adalah gambaran dari seorang suami. Istri adalah gambaran dari seorang suami. Iya. Jadi jika Anda menginginkan wanita baik seperti malaikat, terlebih dahulu perlakukan dia sebagai malaikat. Karena semua wanita di dunia yang sudah menjadi istri seseorang memiliki potensi menjadi malaikat. Saat Anda bisa melakukannya dengan baik, Anda akan menyadari bahwa perubahan sikap Anda dapat membentuk sesosok malaikat yang sempurna. Cinta wanita muncul karena kasih sayang pria. Kebencian wanita muncul karena kebohongan pria. Keluhan wanita muncul karena kedinginan pria. Keluhan wanita muncul karena kedinginan pria. Kebahagiaan wanita muncul karena kehangatan pria. Kecantikan wanita muncul karena dimanjakan. Nah, ini dia nih, bener nih. Karena dimanjakan, kita tuh pengen dimanja-manja kan, biar cantik, biar suami tuh tambah cintrong. Ya, tapi suami tahu gak sih? Kita manja pengen Abi beliin donat, Abi beliin haus, Abi beliin es krim. Itu kan manja ya. Oke deh, sampai situ aja dulu ya podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, comment, like. Bye-bye.